Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Creativity Channel, tempat belajar Autodesk Inventor yang dikemas secara menarik dan mudah untuk dipahami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perakitan ragum seperti pada gambar yang ada di layar. Ini adalah ragum yang biasa digunakan untuk menjepit benda kerja di bengkel dalam proses pemesinan. Baik, untuk tampilannya di Inventor seperti ini, saya akan menjelaskan cara dari awal sampai jadi ragum dan bisa dibuat dalam bentuk foto atau image. Silahkan diikuti videonya sampai selesai. Untuk langkah awalnya kita lihat dulu file yang sudah kita buat atau part yang sudah kita buat. Di sini misal partnya ada di dokumen, kemudian nama filenya misalkan di sini saya buat mesin vice atau mesin ragum. Di dalam folder ini ada beberapa part dalam format STP. Saya pilih STP pertimbangannya karena Inventor yang kita gunakan biasanya tahunnya berbeda, dan jika saya simpan dalam bentuk IPT nanti takutnya file tersebut tidak bisa dibuka di Inventor yang versi lain. Oke, jadi itu pertimbangannya. Kemudian untuk filenya ini bisa kita pindah dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian kita copy. Kemudian misal kita mau membuat folder yang baru, bisa kita klik kanan, kita buat new folder. Oke, seperti ini. Bisa kita beri folder nama masing-masing. Misalkan ini saya beri folder dengan nama Anthony. Oke, kita enter. Kemudian kita enter lagi. Setelah itu klik kanan paste atau copy paste. Kemudian folder tersebut akan berpindah atau tercopy di dalam folder nama tersebut. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Autodesk Inventor. Di aplikasi Autodesk Inventor, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih new. Bisa klik di sini. Setelah itu pilih satuannya metris. Kalau masih tertutup seperti ini bisa dibuka, pilih metris. Kemudian pilih standar milimeter IAM. Setelah itu pilih grid. Dan akan muncul kotak tampilan awal seperti ini, masih kosong. Untuk mengambil komponen yang kita buat tadi, kita pilih place. Kemudian kita cari foldernya. Jadi saya pilih di dokumen. Kemudian di sini kita cari folder yang kita buat. Oke, saat ini tadi saya sudah membuat folder. Klik kiri 2 kali pada folder tersebut. Setelah itu klik lagi di sini tadi mesin vice, klik kiri 2 kali. Oke, di sini sudah muncul semua komponen atau partnya dalam format STP. Jika tidak muncul seperti itu, di sini misalkan formatnya masih format awal, format IPT, maka di sini dia tidak akan muncul. Jadi harus kita rubah atau harus dirubah dulu. Di sini di komponen file ini kita klik, kemudian kita gerakkan kursornya ke paling bawah all file, dan kita pilih body, kita open. Dia akan muncul seperti ini karena formatnya STP. Langsung kita oke saja. Kita klik kiri 1 kali, kemudian ini masih ada bayangannya, kita klik kanan, kita oke. Oke, ini body. Untuk body ini kita grounded karena body ini dia tidak bergerak. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih grounded. Oke, maka dia sudah tidak bergerak. Setelah itu kita panggil lagi komponen yang lain, kita place. Oke, kita panggil blade, atau bisa kita block. Bisa dari bawah ke atas dengan cara klik kiri tahan, kita arahkan ke atas sampai beberapa komponen yang ingin kita ambil atau kita panggil. Kemudian pilih open. Kita tunggu proses loading. Kemudian kita klik kiri 1 kali, klik kanan, oke. Oke, maka semua komponen di sini sudah keluar. Setelah itu kita rakit komponennya dengan cara klik constraint. Setelah itu ini tipikalnya matte constraint. Oke, ini seperti ini yang aktif. Kemudian kita rakit. Nah, rakit ini screw rootnya kita klik. Kita pilih yang ada sumbunya seperti ini, sumbu dan anak panah atau aksis. Jangan dipilih yang titik hijau. Oke, kita pilih. Kemudian kita pasangkan dengan lubang yang ada di body. Juga kita pilih sumbu, jangan titik hijau, supaya dia satu sumbu atau satu aksis. Oke, ini harusnya bagian yang besar ini berada di belakang, ini berada di depan. Kita balik dengan cara pilih yang solusinya, pilih yang sebelahnya. Oke, saya besarkan supaya kelihatan. Oke, solusinya saya pilih sebelahnya. Oke, jadi ini posisinya dia terbalik, dan kita oke. Setelah itu kita gerakkan dia keluar. Oke, supaya sesuai dengan gerakan aslinya. Setelah itu kita rakit movable jauh. Kita pilih lubangnya, pilih constraint. Tipikalnya masih sama. Kita pilih lubangnya yang ada aksis atau sumbunya, kita klik. Kemudian kita pasangkan dengan ini screw root, kita pilih yang ada aksisnya juga.
Oke, dia sudah terpasang, kemudian arahnya ini sudah sesuai. Jika salah bisa dirubah ke yang sebelahnya untuk membalikkan posisinya. Saya klik OK dan saya cek dulu. Oke, dia sudah bisa bergerak maju mundur tetapi masih bergoyang. Nah, ini supaya tidak goyang, kita constraint lagi. Kali ini kita pilih yang solutionnya yang flush supaya posisinya sejajar. Untuk mensejajarkan, kita pilih permukaannya seperti ini yang ada tanda panah. Kemudian permukaan yang akan disejajarkan yaitu di body yang sebelah depan. Oke, dia sudah sejajar. Kemudian saya pilih OK. Oke, jadi ini sudah bisa bergerak maju mundur. Setelah itu saya rakit komponen yang lain. Oke, saya mau pasang handlebarnya dulu. Saya pilih constraint. Kemudian seperti biasa, tipikalnya masih matte, solutionnya matte. Kita pilih yang ada aksis atau garis sumbunya. Kemudian kita pasangkan dengan lubang yang ada di sini, yang ada aksis atau garis sumbunya. Oke, ini kemudian kita OK. Setelah itu posisi dari handlebar ini masih bisa bergerak kanan kiri supaya dia posisinya pas di tengah-tengah screw root. Caranya ini harus diingat-ingat. Kita buka handlebarnya dengan cara klik tanda plus yang ada di kiri di browser. Kemudian kita buka origin yang punyanya handlebar. Setelah itu ini nanti mau kita luruskan dengan yang namanya screw root. Kita cari yang namanya screw root. Oke, ini juga kita buka originnya. Oke, originnya sudah kita buka, handlebar dan screw root. Setelah itu kita pilih constraint. Kemudian kita pilih garis tengah yang ada di handlebar. Ini bukan, ini titik potong. Ini juga sama. Oke, ini yang plan yang memotong di tengah-tengah. Tengah-tengah dari panjangnya. Kita pilih. Kemudian screw root kita pilih yang arahnya sama dengan plan yang di handlebar. Oke, ini kebetulan sudah langsung terdeteksi. Kalau yang ini terbalik, oke, saya pilih yang arahnya sama. Dan saya pilih OK. Jadi ini sudah handlebarnya sudah berada di tengah-tengah dan tidak bergerak maju mundur lagi. Setelah itu saya akan memasang jauh gripnya. Saya pilih constraint. Kemudian saya pilih area lubangnya ini. Masih sama, pastikan aksis garis sumbu dengan panah. Kalau tidak malu muncul titik seperti ini, kita besarkan dulu. Membesarkannya adalah paskan di area yang ingin kita besarkan. Contohnya seperti ini. Oke, dia akan membesarkan area yang ditunjuk. Kita klik lubangnya, kemudian kita klik pasangannya. Jadi yang lebar ini nanti berada di depan. Oke, saya pilih ini. Kemudian saya pilih apply. Setelah itu saya pilih lubangnya lagi dengan lubang di body. Dan saya pilih OK. Oke, jadi untuk posisinya ini sudah sesuai. Tinggal kita tempelkan saja. Cara menempelkan cukup mudah. Ini pilih yang permukaannya. Kemudian permukaan yang ada di belakang sini kita putar dulu pakai kubus. Oke, kita pilih. Kemudian kita klik OK. Baik, maka untuk jauh gripnya sudah tertempel dengan movable jauh. Setelah itu kita pasang bautnya. Nah, ini warnanya kuning bautnya. Di sini ada dua baut. Bisa kita klik kanan, kita copy bautnya, kemudian klik kanan, kita paste. Setelah itu kita pilih constraint lagi. Untuk baut kali ini saya akan pakai yang insert constraint. Jadi insert ini bedanya nanti dia akan langsung masuk sesuai dengan tempat yang dituju. Kalau yang made constraint tadi untuk menyamakan sumbu atau aksis. Oke, kita coba. Ini kita pilih yang area dalam ini. Kemudian bautnya kita pilih yang bagian lehernya. Oke, yang di sini. Oke, dia nanti akan langsung masuk. Dan kita apply. Yang satunya juga sama, pilih yang dalam. Kalau masih belum jelas bisa diperbesar seperti ini. Klik. Yang ini juga sama, bisa diperbesar. Klik. Dan OK. Maka bautnya ini sudah terpasang. Setelah itu kita pasang komponen yang lain. Nah, ini yang hitam ini. Oke, kita kecilkan dulu. Oke, komponen yang ini kita pasang dengan cara klik constraint dan kita pakai insert dan pilih area yang ini. Oke, jadi ini dia punya kedalaman tetapi tidak tembus. Kedalamannya itu tidak terlihat dari area sini. Jadi ini caranya bisa kita putar atau kita klik yang ada di sini juga boleh. Oke, seperti ini juga boleh. Kemudian kita OK. Oke, jadi hitam ini ada dua sama yang di sini. Caranya untuk menggandakan seperti biasa, kita klik kanan hitamnya, kita copy, kemudian klik kanan di sini, kita paste. Oke, ini untuk yang hitamnya ini nanti saya pakai cara yang kedua. Caranya klik free rotate, pilih area yang mau di free rotate. Nah, ini yang hitam ini supaya
nanti kelihatan area dalamnya. Nah, oke, ini jadi kelihatan kedalamannya. Setelah kelihatan, ini kita constraint, kita klik insert. Setelah itu kita pilih oke, yang area dalamnya ini, klik, kemudian hubungkan dengan handle-nya tadi. Oke, sudah masuk, kita oke. Kita lihat lagi gambarnya, masih ada satu komponen yang belum terpasang. Komponen ini nanti letaknya di bawah. Saya pilih constraint, diletaknya di bawah. Ini kubusnya saya pilih yang bawah. Oke, saya pilih permukaannya yang ini. Kemudian saya pasangkan dengan permukaannya yang ini, tapi yang baliknya. Jadi kubusnya ini saya putar dulu dan saya klik. Setelah itu saya oke. Oke, untuk memperlihatkan bagian yang bawah saya putar lagi kubusnya. Oke, jadi ini dia sudah terpasang tapi masih bergerak. Baik, untuk tambahan, untuk memperbaiki view-nya bisa kita pilih view, performance-nya ini pilih yang high quality supaya gambarnya lebih jelas. Jadi kita kembali lagi ke assembly. Oke, jadi ini dia masih bergerak bebas. Kita luruskan dulu supaya tidak bergerak bebas. Kita flashkan di permukaan yang ini dan ini kita luruskan. Oke, sudah. Kita apply. Kita luruskan lagi permukaannya yang lain. Bisa kita pilih yang ini orbit supaya kelihatan bagian-bagiannya yang lain. Oke, kita putar lagi supaya lebih kelihatan. Ini kita cancel dulu, kita lihat nanti akan menempel di mana nanti. Oke, misalkan menempelnya nanti di area samping sini, kita constraint saja, kita besarkan sampai terlihat. Oke, ini kemudian kita putar orbitnya, klik kiri tahan, oke, sampai permukaannya kelihatan. Oke, kita perbesar. Oke, jika sudah menempel kita oke. Jika dia sudah menempel di movable jauh. Kemudian untuk langkah berikutnya kita home dulu supaya posisinya kembali seperti awal. Jadi ini nanti jauh gripnya ada dua, di sini sama di baliknya ini. Oke, jadi kita copy dulu, klik kanan, pastikan pas di jauh gripnya. Ini klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Oke. Setelah itu kita constraint, kita pilih lubangnya di sini dan sama yang ini. Oke, jadi ini yang lebar harusnya di depan, ini yang lebar ada di dalam. Supaya ini bisa terbalik, kita pilih solusinya yang line. Oke, seperti ini. Kemudian kita apply. Setelah itu kita paskan dulu yang satunya. Oke, kita cancel dulu. Nah, ini dia masih goyang atau masih bergerak. Lubangnya kita paskan lagi, pilih constraint. Oke, pilih ini sampai muncul sumbu atau aksis. Sama yang ini juga. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih ini yang permukaannya, kubusnya kita putar, pilih permukaan satunya. Oke, dia sudah berhasil terpasang. Tinggal kita kasih baut warna kuning, klik kiri pada baut, kemudian oke, kita ulangi lagi, paskan di baut, klik kiri, kemudian klik kanan, kita copy, setelah itu kita pastekan di luar, kemudian kita pastekan lagi di luar, karena kita butuh dua lagi. Klik constraint, pilih insert, pilih area lehernya seperti yang tadi, dan kita putar kubusnya, pilih yang dalam. Kemudian yang ini juga sama, pilih yang dalam, dan kita pilih OK. Jadi untuk komponennya ini sudah terpasang. Selanjutnya area yang ini kita nanti akan tempel dengan body. Constraint, pilih yang ini sampai muncul panah. Oke, seperti ini. Kalau belum muncul, diperbesar sampai muncul. Klik, kemudian kubusnya diputar. Ini diperbesar lagi dengan cara scroll mouse-nya ke bawah dan diklik. Oke, dan kita oke. Oke, jadi dia sudah menempel. Dia berputar, tapi tidak bisa bergerak maju mundur, hanya berputar saja. Kemudian yang terakhir ini nanti akan kita pasang washer dan baut. Caranya kita pilih di sini place from content center. Oke, yang pertama kita pilih fastener, kita pilih washer, washernya pilih yang biasa saja. Oke, kita pilih salah satu dan kita pilih OK. Di sini washernya ukuran 10. Oke, saya mendeteksi ukuran 10. Kita taruh di luar dulu washernya, sorry. Saya ulangi lagi. Klik ini, kemudian klik
washer. Oke, saya taruh luar dulu. Ukurannya tadi lubangnya 10. Dan kita pilih oke. Oke, misal kita butuh satu washer saja. Bisa kita kembali lagi. Kita butuh satu washer saja, kita constraint lagi. Kita pilih insert. Oke, jadi permukaan ini nanti masuk di sini. Oke, jika dia masih kelihatan, pilih yang line. Oke, dia sudah masuk. Dan di oke. Dan yang terakhir, pilih place content center lagi. Kali ini kita cari nut. Oke, di sini ada nut. Nutnya yang hex nut. Pilih yang ini saja atau bebas, yang satuannya metris. Kita pilih, klik di luar. Setelah itu pilih yang M10. Di sini ada klasifikasinya. Kita pilih yang standar saja. Yang 5. Oke. Misalkan kita pakai 2 nut di situ. Oke, kita pegang saja, kita pilih assembly. Kita constraint, kita pilih insert. Pilih area yang di luar ini. Kemudian nanti dia menempel di sini. Oke. Dia sudah menempel, apply. Kemudian yang terakhir satunya juga sama. Pilih ini, kemudian pilih di luar sini. Oke. Kita oke. Kita kecilkan tampilannya. Nah, ini sudah hampir jadi proses pembuatan atau perakitan ragum. Setelah itu yang selanjutnya supaya terlihat menarik, warnanya kita rubah sama materialnya juga. Oke, ini kita rubah. Materialnya kita pakai generic, ini banyak materialnya. Kita pakai steel. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya ini bisa kita rubah. Misal kita pakai warna-warna yang metalik juga boleh. Oke, kalau kurang suka sama modelnya bisa kita rubah. Misal polish, nah, ini warnanya tidak terlalu kelihatan. Misal saya rubah warna yang seperti ini, merah juga boleh. Oke. Kemudian untuk yang ini juga bisa kita rubah lagi. Misal semuanya saya pakai yang alloy, kita bedakan warnanya saja. Oke, di sini saya mau pakai yang ini warnanya kayak besi plat seng. Kita rubah yang lain. Oke, misal metal seperti ini. Oke, yang ini juga sama, saya kasih warna metal juga. Metal. Oke, supaya sama. Setelah itu bodinya ini saya beri warna yang terlihat menarik. Kita pakai mesin, coba mesin. Oke, warnanya nggak beda jauh. Untuk warna ini bebas, kreasi masing-masing. Misal saya beri warna biru juga boleh seperti ini. Oke, untuk yang lainnya juga nanti bisa dirubah-rubah sendiri. Cukup mudah untuk merubah warna ini, tinggal dipilih saja sesuai selera. Oke, seperti ini contohnya. Oke, jadi untuk proses perakitannya sudah selesai. Sebenarnya masih ada cara pembuatan videonya, tetapi saya jelaskan di kesempatan yang lain. Untuk yang video ini, setelah ini saya jelaskan cara untuk merubah ke JPG. Sebelum dirubah ke JPG, view-nya kita perbaiki lagi. Shadow-nya ini bisa diaktifkan supaya ada efek bayangannya di sini. Kemudian reflection-nya juga boleh diaktifkan. Setelah itu ortografiknya saya suka pakai yang perspektif, oke, supaya gambarnya tidak terlihat datar. Setelah itu ini untuk background-nya. Nah, background-nya ini juga bisa dirubah-rubah. Oke. Kemudian environment, ini cara pembuatan foto. Pilih Inventor Studio, environment Inventor Studio. Setelah itu render image. Pilih resolusi. Misalnya kita tentukan 1280 kali 1024. Ini ada lighting-nya, bisa dipilih sesuai selera lighting-nya. Misal saya pakai overhouse. Nah, ini seolah-olah berada di dalam bangunan tua ya. Kemudian kita pilih outputnya, kita centang, mau kita simpan di folder mana. Nah, di sini ada di folder Anthony Machine Vice. Ini kita beri nama ragum, spasi nama, misalkan ragumnya Anthony. Ini formatnya ada PNG, ada JPG dan lain-lain. Kita pilih yang umum saja, yang JPG, dan kita save. Kita render. Render ini membutuhkan proses kurang dari 1 menit. Jadi selama proses render jangan dikeluarkan, biarkan dulu sampai dia selesai, sambil digunakan untuk peregangan tangan.
Oke, nah, di sini sudah tertulis komplit, artinya prosesnya sudah selesai. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.